Bab 1611. Langkah api langit. Namun, pikiran Erikin ini hanya terlintas sejenak, dan kemudian seiring kata Master Abadi, api suci berubah menjadi ekstrim. Kemudian, mengaktifkan Reiki dalam tubuh, dan tiba-tiba terbang. Siut. Sosok Erikin menghilang di luar istana dewa dalam sekejap mata. Shirley Ye sedang berkultivasi di kejauhan. Ketika mereka mendengar suara itu, mereka membuka mata mereka dengan ragu. Kemudian terkejut melihat sosok Erikin terbang melintasi langit seperti meteor, dan kemudian menerobos sebuah istana. Istana utama roboh, dan debu langsung menyebar kemana-mana. Apakah Kak Erik diserang? Leni Ye terkejut sambil menutup mulutnya. Jangan khawatir, sepertinya teman seiman sedang berlatih. Shirley Ye menggelengkan kepalanya. Tapi dia juga sedikit terkejut, gerakan Erikin terlalu besar. Apakah itu adalah langkah api langit? Terbang keluar dari reruntuhan, Erikin menatap ke tubuhnya dengan kaget. Saat dia terbang, Erikin pun tercengang. Karena pada saat terbang, api suci yang tertekan itu seperti letusan gunung berapi, menyembur dengan dahsyat. Dan dia seperti berdiri di kawah, didorong oleh api yang bergejolak itu. Itu benar-benar di luar kendali, dan bahkan bisa terdengar suara seperti siulan ketika terbang, karena kecepatannya terlalu cepat. Menekan lalu lepaskan. Inikah langkah api langit? Setelah kaget, Erikin mulai berpikir. Kecepatan langkah api langit benar-benar luar biasa cepat. Erikin dengan cermat membandingkannya. Dengan kecepatan ini, pasti jauh lebih cepat daripada kecepatan terbangnya yang biasa di udara. Dibandingkan dengan transisi alam semesta, meskipun tidak dapat melintasi ruang, tapi ia tidak perlu menghabiskan banyak kerohanian untuk mengamati ruang yang jauh hanya dengan sekali terbang. Dibandingkan dengan jurus pertahanan darah, jurus ini juga menghabiskan lebih sedikit kerohanian. Mungkin kalau menahan api suci di dalam tubuh, rata-rata kultivator biasa akan terluka, tetapi bagi Erikin, yang tidak lebih lemah dari tubuh pemurnian tubuh, itu tidak masalah sama sekali. Secara umum, itu benar-benar teknik yang langka dan luar biasa. Namun, Master Abadi juga sedikit membual. Kecepatan teknik ini mungkin sebanding dengan teknik elemen guntur atau teknik elemen angin, tetapi kendalinya jelas tidak sebaik itu. Erikin juga menganalisa pro dan kontra dari teknik ini. Tapi teknik elemen api yang tidak terkenal ini, dapat dikembangkan sejauh ini, Master Abadi juga seorang jenius. Belakangan, Erikin mencoba langkah api langit lagi dan lagi. Pada awalnya, ia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Setiap kali, ia harus menabrak sesuatu untuk berhenti, tetapi dengan seringnya berlatih, Erikin juga telah mengumpulkan banyak pengalaman. Pada akhirnya, asalkan itu bukan penerbangan jarak jauh, dia sudah bisa mengendalikan kecepatannya. Namun, jika terus menekan dan menambah kecepatan, Erikin tetap hanya dapat berhenti sepenuhnya jika menabrak sesuatu. Langkah api langit masih bisa pelan-pelan dilatih di masa depan, dan seiring bertambahnya jumlah api suci, kecepatannya akan meningkat lagi. Secara umum, ini adalah teknik yang langka. Erikin puas dengan langkah api langit, dan latihannya sudah cukup, terutama karena tabrakan yang tidak ringan, jadi dia berhenti untuk sementara. Kultivator yang mencapai fase transendensi, dapat mewujudkan sumber energinya. Kakak ketiga mengatakan sebelumnya bahwa sumber energiku adalah bintang, aku khawatir itu tidak bisa digunakan sebagai serangan. Tapi ini juga harus dicoba. Erikin kembali lagi ke tempat dia berlatih sebelumnya, mengaktifkan kerohaniannya, dan memanggil sumber energi di laut kesadaran. Namun seperti sia-sia, galaksi yang terdiri dari puluhan bintang tidak memiliki tanda-tanda pergerakan. Benar saja, aku tidak bisa mengaktifkannya. Daya hisap sumber energi memungkinkanku untuk menyerap sumber energi dengan cepat, tapi daya serangku menjadi buruk.
Apakah yang dikatakan kakak ketiga benar? Erikin menggelengkan kepalanya sedikit, merasa bahwa bintang ini tidak sesederhana itu. Tapi dia tidak punya cara lain. Mungkin dia akan punya kesempatan di masa depan dan dia bisa belajar lebih banyak tentang itu. Setelah tinggal di sini selama seharian, Erikin benar-benar menyelesaikan apa yang harus dia lakukan. Di Liga Pembunuhan, ada perubahan lagi. Beberapa hari yang lalu, nama Blackie Jiang menggantikan Erikin dan menjadi satu-satunya dalam daftar. Tapi saat ini, di Liga Pembunuhan, ada tambahan kata 7. Erikin sedikit mengernyit, dan tidak mengerti arti dari kata 7 itu. Apakah itu berarti Blackie Jiang memperoleh sesuatu yang berhubungan dengan 7, atau apakah itu menunjukkan sesuatu? Tampaknya sudah waktunya untuk meninggalkan tempat ini dan pergi keluar untuk mencari tahu apa yang terjadi. Awalnya, Erikin yang berencana untuk pergi, melihat perubahan di Liga Pembunuhan ini membuatnya semakin bertekad. Teman seiman, ini adalah beberapa bagian pupet yang telah kami perbaiki selama beberapa hari terakhir. Coba lihat apakah mereka bisa berguna. Melihat Erikin terbang ke istana utama, Penatua ketiga dan yang lainnya berkata dengan canggung. Meskipun beberapa dari mereka tidak tidur untuk menyempurnakannya. Tapi bagaimanapun juga, mereka tidak mengerti tentang pupet sebelumnya, dan setelah berusaha beberapa hari terakhir, barulah menyelesaikan 8 buah pupet. Adapun kualitasnya, mereka sama sekali tidak menjamin. Erikin mengambil beberapa dengan santai dan melihatnya. Tentu saja ada beberapa yang tidak rapi, tetapi setidaknya berbentuk. Tapi karena merakit boneka-boneka ini dilakukan sendiri, mungkin hanya masalah kualitas saja. Slip giok ini, kalian bawalah. Erikin juga tidak mau menyusahkan orang keluarga Ye lagi. Lagian resep obat di slip giok sudah ia ketahui, menyimpannya juga tidak berguna banyak. Kalau dijual, Erikin tidak pernah memikirkannya. Dia tentu mengerti konsekuensinya. Memberikan resep obat pil dewa semacam ini kepada keluarga Ye, mereka mungkin masih bisa mengendalikannya. Tapi jika ia tidak kembali ke keluarga Qin, dia dengan status pelatihan tanpa partai membawa resep obat pil dewa, dikhawatirkan masalah tidak akan berhenti. Setelah mendapatkan slip giok, orang-orang di keluarga Ye tentu merasa lega. Dengan slip giok ini, keluarga Ye bisa terselamatkan. Setelah itu, Erikin tidak bertele-tele, menghentikan formasi sihir langsung, dan melepaskan semua orang dari keluarga Ye. Melihat Erikin berdiri di samping, Penatua kelima pada akhirnya meletakkan kecurigaannya. Karena ia tampak sangat percaya diri dan tidak takut mereka akan menyerangnya, itu berarti Erikin memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan serangan balik. Aku berencana untuk pergi sekarang. Jika kalian ingin pergi, aku juga dapat mengirim kalian keluar lagi, kata Erikin. Terima kasih teman seiman, tapi kami tidak ingin pergi lagi. Kami berencana menunggu medan perang Gunung Iblis selesai. Penatua ketiga tertawa. Erikin mengangguk, dan reaksi keluarga Ye juga masuk akal. Mereka bukan untuk kepentingan medan perang Gunung Iblis. Kalau demikian mereka malah lebih mudah jatuh ke dalam bahaya. Lagi pula, slip giok juga telah diperoleh, tentu saja lebih aman untuk tinggal di sini dengan formasi ini. Mengucapkan selamat tinggal pada keluarga Ye, Erikin pun terbang dan menuju ke bawah gunung. Mengaktifkan mata dewa, dengan mudah keluar dari formasi pelindung gunung, lalu Erikin langsung mengaktifkan jurus Buddha melarikan diri. Ciat. Ketika metode teleportasi ini diaktifkan, Erikin hanya merasa bahwa ruang yang tak terhitung jumlahnya lewat begitu saja di depan matanya, dan setelah itu dia sampai ke sungai besar. Ketika beberapa binatang bawah air melihat Erikin tiba-tiba muncul, mereka terkejut, lalu mereka meraung dengan ganas ke arah Erikin. Setelah beberapa reiki dijatuhkan dan membunuh beberapa binatang buas ini,
Eric Kin terbang keluar dari sungai dan mengirimkan transmisi suara kepada Van Dyken. Bersambung.